Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal adha 'idan wa mawsiman lil khairati wat ta'at wa takfiriz dhunubi war raf'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihal fawza yawmal maqamat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah. Al-qail fil Qur'anil azim, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Seperti biasa, tugas utama seorang khatib yaitu wasiat dengan takwa. Oleh karena itu, saya mengajak khusus kepada diri pribadi dan umum kepada semua jamaah yang hadir, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tumbuh dari hati, dari jiwa dan amal soleh yang ikhlas. Takwa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana mereka berdua patuh untuk menjalankan perintah Allah, hingga apa yang ia lakukan tidak hanya sekedar menjadi cerita saat ini, tetapi menjadi panggilan untuk ditanamkan dalam laku hidup kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha bukan sekedar seremonial belaka, akan tetapi itu adalah bentuk kesabaran paling tinggi. Ketika taat kepada perintah Allah, harus rela mengorbankan anak sendiri, anak yang sangat dicintainya. Demikian pula kisah itu telah Allah ceritakan dengan indah di dalam kitab Al-Quran. Di antaranya dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur mada tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya ketika anak itu sampai kepada umur yang sanggup untuk bekerja bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102.
Dalam potongan kisah ayat tersebut kita menyaksikan dua sosok yang luar biasa. Yang pertama adalah ayah yang berserah diri penuh kepada Allah dengan mengorbankan putranya. Dan yang kedua adalah anak yang menerima takdir dengan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, akan tetapi juga keberanian sebagai seorang ayah yang sanggup menundukkan rasa cintanya kepada sang anak demi patuh kepada perintah Tuhannya. Begitu juga dengan Nabi Ismail alaihissalam. Keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintahkan untuk menyerahkan nyawanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya dan pisau pun sudah berada di tangannya, lantas pisau itu pun kepada leher Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu hanyalah ujian semata, ujian dari keimanan dan kesabaran, karena sesungguhnya penyembelihan itu tidak benar-benar terjadi karena Allah menggantinya dengan seekor kibas. Qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi, sungguhnya demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 105 sampai 107. Inilah ruh dan inti dari Idul Adha, yaitu tunduk patuh dan menerima pada apa yang telah Allah tetapkan sebagaimana yang tercermin dalam diri Nabi Ibrahim, serta ikhlas dan sabar sebagaimana dalam diri Nabi Ismail. Ibrahim tidak hanya semata-mata menyembelih, tetapi melepaskan rasa kepemilikan yang berlebihan, menyembelih ego, menyembelih rasa takut yang menghalanginya dari total patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dalam rangka mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana kita hari ini melestarikan kegiatan kurban dengan penyembelihan hewan. Akan tapi sejatinya bukan hanya sekedar penyembelihan hewan secara fisik saja, tetapi menyembelih ego, menyembelih kesombongan, menyembelih nafsu yang buruk yang ada dalam hati kita. Maka dalam rangka mengikuti atau mutabaah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, marilah kita jaga hubungan baik sesama manusia dengan cara bersedekah daging kurban, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan antara dia dengan sesama manusia. Maka lewat kegiatan berkurban yang insya Allah akan kita laksanakan besok hari, maka di situ terdapat kebaikan di antara kita, di situ terdapat hubungan yang baik di antara sesama kita. Semoga khususnya ke RW-an 2 Cigaraja, RT 1 sampai RT 6 DKM Al-Huda senantiasa hidup rukun, hidup bersama dalam keharmonisan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammad
واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع لعباده الأضحية تذكيرة بفداء خليله وجعل أيام النحر مواسم قربات ورفعات في سبيله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وتأسى بسنته أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فانظروا أن أعظم القربات في هذا الأيام ما قدم فيها من دم يبتغى به وجهه وما طاب فيها من نفس تريد رضاه فأكرموا هذه المواسم فإنها أيام رحمة ونفحات وتجليات من عنده واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا البلاء والغلا والوبا والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم.